Ketemu lagi di catatan berjadi. Sebelum kita mulai, saya punya catatan awal tentang tamu kita hari ini. Namanya Muhammad Akbar Amin. Sudah enggak? Muhammad Akbar Amin Terlengkap. Inisial saja. Dia alumni pesantren ini tahun 96, kuliah di UGM jurusan ilmu komunikasi. Sekarang sehariannya di Jakarta di bidang ya tidak jauh-jauh dari komunikasi, advertising dan sebagainya gitu ya. Catatan khususnya adalah beliau kemarin baru menyelesaikan tugasnya sebagai ketua IAPIM wilayah Jabodetabek. Ya. Oke. Biasanya namanya Cilo, jadi bingung ini panggil Akbar atau panggil Cilo. Cilo aja. Cilo. Kenapa, apa sih di Yapim, apa yang membedakan Yapim yang ada di Makassar sama Yapim yang ada di Jabodetabek? Wah, jelas beda. Kalau bicara Yapim adalah sebuah komunitas, sebuah persaudaraan, sebuah ikatan emosional yang erat. Artinya ini terbangun bukan dari segelintir orang, tapi ini dari alumni pertama sampai yang paling baru pun ada di situ. Ada nih. Berapa anggotanya? Untuk di Jakarta sendiri sekitar 500 sampai 600. Banyak ya? Jabodetabek ya, bicara Jabodetabek ya. Tapi kalau keseluruhan ya APB itu sampai bisa sampai 2.500 sekarang. Tapi yang aktif sekitar segitu lah. Oh, kalau masalah aktif dan tidaknya sih sebenarnya enggak. Ya. Karena kan itu panggilan hati lah. Masih orang Terus kenapa mau jadi ketua Yapim? Tidak, bukan menjadi ini kemauan. Tapi waktu itu memang apa ya istilahnya, satu kekosongan itu karena masa ketua sebelumnya itu sudah terlalu lama. Gitu ya? Bukan hukum, terlalu lama menjabat. Oh, sehingga perlu, jadi ada wacana di mana di tingkat para senior dan orang-orang yang memang penggiat di kegiatan IAPIM itu pingin ini kita harus merubah nih, kita harus regenerasi, kita harus rebranding, kita apalah semuanya. Nah, tidak ada figur yang lain waktu itu. Ada beberapa figur, cuman memang masih terlalu muda, dan kedua cenderungannya memang saya nggak tahu apakah ini dikatakan bahwa ada unsur gendernya atau apanya. Karena dalam keyakinan kita bahwa laki-laki adalah pemimpin. Itu yang menjadi sedikit banyak ya berpengaruh di situ. Yang saya tangkap ya, ini persepsi saya, bukan persepsi orang lain. Tapi tadi kan ada yang baru gitu, ada hal baru yang mau dibangun gitu. Tidak di brand. Nah, sekarang jadi dari hal-hal yang baru itu seperti apa program-programnya itu selama jadi ketua Yapim kan sudah ditos. Yang kemarin ya saya lebih banyak nyanain ini sih sebenarnya. Kegiatan-kegiatan informal. Karena kalau formal itu sudah common lah, sudah biasa banget ya. Ya udah seorang-orang ya di mana-mana memang seperti itu. Ya, tapi kita enggak. Saya coba contoh, kita bawa audiens ini, warga Yapim, citizennya atau Yapim ini, warga Yapim ke satu tempat di daerah Gunung Pancar misalnya. Kita aja ke sana ya, kita bersosialisasi, kita rembuk di situ, kita fun, kita apa semua. Jadi saya tidak pengen membawa ini lebih harus serius, duduk ngobrol, enggak lah.
Justru malah banyak ide-ide muncul dari situ. Dari situ. Kegiatan-kegiatan formal. Ya? Iya. Okay. Saya lebih yakin itu gitu Masnya. Ya, tapi kan di Makassar juga begitu. Ya, Yapim kan juga sering ngumpul-ngumpul informal, tapi kan sepertinya masih perkembangan Yapim ini masih perlu didorong gitu. Ya, apa kira-kira? Ya, jadi kita perlu lihat ke belakang nih. Histori dari Yapim masing-masing tempat. Ya. Itu berbeda-beda. Ya, Yapim Makassar, karena di sana pusat, di sana juga semua tamatan alumni apa semua itu ada di sana. Dari yang pertama sampai terakhir lah, yang terbaru. Di sini kalau bisa yang masuk di Jabodetabek itu boleh saya katakan bahwa ini wilayah selektif. Selektif adalah karena yang pertama orang-orang yang masuk sini ada keinginan memang untuk kerja profesional. Yang kedua di sini ini terlalu banyak dari hal-hal yang lain selain di luar Yapim itu yang banyak mewarnai apa segala gitu loh. Nah kalau di Makassar ya sudah kita tahu bahwa kita punya budaya kayak gitu, kita ada di sini begitu-begitu aja gitu loh. Tapi di sini tinggi tingkat, bahkan friksi antar person to person itu juga kencang. Banyak di sini kejadian-kejadian yang sebenarnya akhirnya membuat gap masing-masing, atau kalau misalnya ini cuma 5 orang, ini aja terus ya, karena kecocokan aja di situ. Jadi berbicara di satmas daerah, mungkin kalau di daerah lain karena memang asalnya ada di sana. Nah itu yang membedakan sebenarnya kalau saya melihat. Berwarna memang ya ini Yapim sangat kalau di Jabodetabek. Tapi kalau kita lihat dari salah satu tujuan bentuknya Yapim itu kan untuk memberi kontribusi kepada Mahat gitu ya. Ya. Nah kalau di Jabodetabek seperti apa kira-kira yang pernah dilakukan kontribusi? Bukan membandingkan bahwa Jabodetabek yang lebih unggul atau apa ya. Tapi ini anggapan orang banyak. Jadi dari warga Yapim sendiri mengatakan. Jadi saya ingat waktu acara di Makassar di Bantimurung itu waktu audiens mengatakan bahwa Yapim Jabodetabek simpan di belakang saja. Karena apa? Yapim Jabodetabek bisa merangkum semua dari daerah. Dan memang benar dari pemaparan saya terakhir waktu di Bantimurung itu semua itu merangkum dalam dalam satu paparan yang saya sampaikan ya. Dan juga di Yapim Jabodetabek kenapa dia berbeda, karena di sini banyak orang-orang yang profesional ya. Di Makassar banyak. Cuman di sini dia lebih spesifik. Bisa dikatakan nih, kalau mau orang kemari dia menuntut ilmu, langsung mau kerja, nggak mau apa. Nah ini mereka kan otomatis fokus. Di Makassar memang banyak, tapi sering ke distract dengan hal-hal yang lain ya. Kita kompol lah, kita apa. Kalau di sini enggak. Bahkan apa istilahnya? Intensitas pertemuan di Jabodetabek itu sangat susah sebenarnya diatur ketika mau kumpul. Tapi komunikasinya jalan. Komunikasi jalan, itu aja kuncinya sebenarnya. Kita di Jabodetabek kemarin itu ada komunikasi. Ketika komunikasi kita sudah masuk, paling ampuh memang WhatsApp grup ya waktu ini. Yang zaman sekarang ya, ketika kita udah blast satu kali, ya udah pasti itu sudah pada dan tinggal nanti proses person yang punya bertanggung jawab ke angkatannya atau ke komunitasnya, itulah yang menghubungi satu-satu yang kerja. Soal komunikasi Itu dia. Padahal kan sebenarnya Cilon kan angkatan 96, ya kan bisa dibilang angkatan pertengahan lah sekarang ya. Oke. Ya kan sudah masuk angkatan pertengahan. Nah, bagaimana kita membangun komunikasi nih antara angkatan senior dan angkatan yang baru-baru? Kan tiap tahun tuh ada pasti warga baru. Gimana caranya? Ya, yang pertama kan dilihat dari pembawaan individu. Kita tidak boleh lepas dari situ lah. Ketika pembawaan individu itu dia tidak supel, dia kaku, ya susah masuk pasti. Nah kebetulan saya orangnya senang membaur. Sama golongan apapun di usia apapun saya bisa masukin. Artinya karena saya tidak mau membuat gap sendiri di saya sendiri ya, di saya pribadi.
Dan yang kedua, memang iklim yang tercipta di Jabodetabek itu bukan iklim yang middle, yang tua, yang junior terpisah. Di sini enggak. Di sini memang saya nggak tahu. Ini iklimnya memang iklim cair. Ada kesetaraan. Semua bisa dikatakan seperti itu, kesetaraan. Bahkan yang junior pun yang baru aja itu, ya bukan baru ya. Kalau baru masih segan mungkin. 2-3 tahun di Jakarta sudah bisa bully yang kakak-kakaknya seniornya. Itu sangat cairnya lah di Jabodetabek itu. Di situ itu yang menjadi apa ya, sesuatu yang indah lah. Ada iklan dulu, kita silakan dulu kopinya. Ini apa Toraja? Oke. Thank you. Makasih. Nah, oke. Jadi ini saya pernah rasakan iklim Yatim Jabodetabek ya. Ya. Maksudnya kalau melihat memang yang justru yang senior ini karena mereka lebih welcome gitu ya pada yang baru. Makanya suasana Yatim Jabodetabek ini lumayan cair kalau setiap ada pertemuan gitu. Betul. Kalau ya ini kembali nih, kalau pengamatan saya biasanya setiap ada anak yatim ngumpul ya, misalnya di Makassar itu ya yang ngumpul para dia jantannya tuh begitu tuh. Ya. Nah, di Jabodetabek kan lebih berbaur gitu. Berbaur. Banding gitu. Nah, Cilo, ada tidak misalnya nih? Ini kan sudah selesai itu kan. Masih ada tidak keinginan waktu selama jadi ketua yatim yang mau sekali diwujudkan pada saat tapi belum tercapai sampai akhir seluruhnya? Apa ya? Tapi so far apa yang disepakati sih sebenarnya program-program yang dirembukan bareng-bareng ya dengan pengurus itu berjalan. Tapi kalau keinginan pribadi pasti ada yang belum ya kayak misalnya ini Yapim sudah bisa berdiri sendiri nih. Dalam artian dia sudah bisa menghasilkan duit pribadi. Itu cita-cita saya pribadi. Dan beberapa senior maupun pengurus yang kemarin juga memiliki sebenarnya memiliki keinginan itu. Beberapa kali kita melakukan hal-hal cuman memang kontinuitasnya itu tidak berjalan secara baik gitu. Ya karena ya bisa dikatakan personalnya, waktunya, karena kembali lagi saya katakan bahwa kalau di Jabodetabek itu susah ketemuan. Ya karena satu jaraknya misalnya ada di Bekasi, ini di Tangerang, ini di mana. Nah mau dikumpulin jadi satu perjalanan saja sudah lama. Kan waktu ya. Memang cakupannya juga Jabodetabek. Ya, Jabodetabek itu berapa wilayah ya gitu bisa dikatakan. Berapa wilayah Itu yang menjadi tantangan sih sebenarnya. Sebenarnya dari pengalaman jadi ketua Yapim wilayah ini ya. Kita kasih naik levelnya ke Yapim pusat kita. Berdasarkan pengalaman itu kira-kira menurut perspektifnya kan sebagai mantan ketua Yapim, seperti apa mestinya Yapim berada pada saat ini gitu. Khususnya di pusat ya kan, supaya mungkin bisa mengikat kan, bisa mengikat sebagaimana dia bentuk organisasinya. Kalau saya perbanyak silaturahmi. Ya. Wujudnya seperti apa? Kunjungan satu, terus menyapa meskipun sekarang kita menggunakan media, ya menyapa melakukan Zoom. Gini, di daerah kayak satu pengurus daerah di Palu, ketika wacananya bahwa pengurus pusat pingin berkunjung meskipun bukan secara fisik, itu terkumpul. Mereka terkumpul di Palu. Disitulah sebenarnya momentum pengurus pusat bisa turun, menyapa mereka. Jadi dan jangan membuat itu sesuatu yang reguler ya. Hari ini enggak. Buat aja satu informasi. Kira-kira begini. Tematik. Itu enggak masalah. Itu saya sangat yakin itu membekas banget ke pengurus-pengurus daerah. Iya, saya ingat waktu kemarin
hasil yang Marus itu kan ada kegiatan Zoom beberapa kali tuh. Ya. Dan ternyata antusiasnya tinggi, kenapa nggak dilanjut gitu ya? Karena kebetulan karena ini itu hanya membahas terkait dengan hasil rembukan di sana. Untuk menjadikan sebuah program sebenarnya dan bukan dari PP. Itu nanti akan dibawa ke PP, tapi walau sampai sekarang belum berjalan. Harusnya ketika ini tengah waktunya sudah panjang ya, PP sudah belum beraksi loh. Ya, ini kembali lagi sebagai kita juga ini sebagai anak yatim ya. Lihatnya kalau secara struktur yatim ini kuat, tapi aksinya yang masih lemah gitu ya. Kata kunci itu. Aksi yang masih lemah gitu. Kunci itu. Struktur pasti bagus, mulai dari pengurus pusat, pengurus daerah, hampir semua daerah ada gitu. Jadi aksi-aksinya padahal sekarang di dunia teknologi sekarang ya, sangat memudahkan kan? Iya. Artinya kalau tadi kita mau bikin secara tematik, menurut Cil kan bisa juga kan, artinya kita tamat dari ini kan juga menyebar gitu, punya membangun keahlian masing-masing gitu. Kenapa nggak di-share gitu ya di Itu pernah ada wacana di sini di Jabodetabek. Kita ada namanya weekly meeting atau apa ya, tapi saya nggak tahu judulnya itu apa. Tapi waktu itu saya mencanangkan itu per bulan, kalau nggak salah per bulan kita ada diskusi dimanapun tempatnya, mau kita cari di luar, dicari tempat-tempat di pinggir pantai, atau kita mau cari di bukit-bukit, di gunung-gunung sambil camping atau apa. Kayak gini lah ya. Iya, begini. Itu streaming juga. Betul. Tapi ternyata itu pernah 1-2 kali doang yang terjadi. Dan ya durasi ketahanan endurance-nya ini untuk bisa terus, endurance-nya yang mahal. Tidak ada. Cepat sekali loyo. Kalau orang kita bilang itu kabar-kabar di depan sih. Nah itu loh. Iya. Ini memang saya itu pikir, PR loh kita di komunitas kita, itu PR loh. Karena secara resource sebenarnya dan kapasitas kita luar biasa. Tapi kita hanya yakin sampai di situ. Iya. Nah, saya bukan ini karena saya sendiri ngalamin ya, beberapa kali kita ngadain event. Ya itu ketika selesai event yang sudah berlaku hampir sebulan doang. Setelah lihat sebulan sudah cair lagi, adem lagi gitu ya, landai lagi kayak gitu. Harusnya kan dari situ sudah malah harus naik kan sebenarnya. Ini dia landai, dia bahkan turun, tidak ada ini ya. Dan saya lihat penyakit kita itu. Fenomenanya begini, ini ya kembali lagi. Fenomenanya akhirnya banyak yang jenuh, akhirnya bikin berkumpullah perangkatan. That's it. Gitu. Itu. Dan itu kelihatan banyak terjadi di Makassar. Iya. Kalau di Jabodetabek, beruntung di Jabodetabek itu dia tidak seperti itu, karena masing-masing angkatan pun itu bisa dimasukin orang yang di bawahnya atau yang di atasnya, karena melihat dari sisi profesionalitas. Mereka tidak mengenal lagi masalah angkatan ini. Di sini praktis tidak banyak tersentuh di kata angkatan ini yang enggak ada. Di sini benar-benar tidak tersentuh untuk itu. Iya betul. Jadi ini terakhir mungkin ya. Untuk yang masih peduli sama yatim. Kira-kira hal fundamental apa yang harus dilakukan untuk paling tidak satu langkah lah lebih baik dibanding yatim kita sebelumnya gitu. Kalau saya masih berpegang pada prinsip perbanyak silaturahmi informal. Kalau itu saja kita susah, kita juga akan kesulitan untuk membangun ini. Bagaimana kalau aku pulang ke Makassar ya ke Koyak? Betul. Oke. Itu bincang-bincang di warung kopi bersama mantan ketua IAPIM Jabodetabek ya, Pak Cilo Akbar Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan ya, bisa memotivasi kita anak IAPIM
supaya bisa melihat dan menatap ke depan bahwa kapasitas dan sumber daya yang ada di Yatim itu luar biasa. Hanya sekarang bagaimana memperbaiki melalui tadi komunikasi-komunikasi informal dan juga formal ya, gitu. Sehingga ini bisa kayak sapu lidi lagi, bisa terikat kembali. Saya sedikit tambahkan, kenapa saya menyampaikan bahwa ini informal, karena kita ini bukan sebuah organisasi yang terbentuk dari garis hierarki yang lurus gitu ya. Kita bukan seperti itu. Kita memang terbentuk dari hal-hal yang cair. So, betulnya kenapa informal ini saya lebih suka kata-kata itu, karena dengan begitu kita lebih bisa membaur, kita sudah bisa saling merangkul, kita bisa saling. Justru dengan informal di Jabodetabek ada anggota yang saya tidak kenal, saya bisa akhirnya akrab. Ada orang saya bisa lebih ini, karena itu dia. Jadi dia kayak apa nih, kayak border gitu. Iya. Ya, bisa seperti itu. Supaya cara-cara informal itu bisa mengurangi gitu gap antara angkatan ini. Betul. Dilihat dari umur, mungkin dari posisi, mungkin betul. Ya kan, jabatan. Ini ada seorang direktur di lembaga pemerintahan, posisinya ketika masuk di jabatan tidak ada nama direkturnya, hilang. Itu lantaran guyupnya lah ini Yatim itu, apalagi saya karena saya hidup di Jabodetabek, saya mengalami itu, merasakan itu. Dia tidak dianggap, padahal di kantor orang begini semua. Gak kelihatan, bos. Oke, teman-teman, saya Bung, itu gambaran ya Yatim di Jabodetabek. Ya. Dan ini bisa menular petik ke Yatim yang daerah lain gitu, supaya ini kita bisa bangun Yatim lebih baik lagi ke depan. Terima kasih bosku. Kopi-kopinya ini saya khusus datang ke Jakarta. Betul. Video-video berikutnya bisa lebih bermanfaat lagi, karena ini hanya selingan di perjalanan dinas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.